bahwa doa-doa kita itu haruslah doa-doa yang spesifik, yang berdasarkan realitas sehari-hari. Dan juga, tetapi pada saat kita memiliki nubuatan, itu supaya kita memiliki jaminan, keyakinan, the promise. And that promise will lead us to pray. Baik, saudara sekalian, kita masih mempelajari bagian yang terakhir. Ya, ini adalah bagian yang terakhir dari satu seri, kesetiaan di tengah-tengah ketidaksetiaan. Kita sudah melihat bahwa dari pelajaran kita dari Daniel passalnya yang ke-6, bahwa ada satu kehidupan yang setia, a faithful life, was a result of a prayerful life. So, pada saat kita memiliki satu hubungan dengan Tuhan, dengan berdoa, maka kehidupan yang setia, a faithful life is a normal or natural result of a prayerful life. Kita sudah melihat bagaimana cara Daniel berdoa. He acknowledged his sinfulness, he acknowledged his limitation, he acknowledged his need, dan juga dia apa dikatakan? And then what? He was praising God. Itu dia, kita bisa melihat dari Daniel pasal 6. Dan Tuhan memberikan kelepasan kepada dia. Dia tidak langsung minta, Tuhan lepaskan saya ini saya mau dibinasakan, mau masuk dalam lubang singa. Dia tidak langsung minta, tapi dia pertama-tama, pelajaran kita sahabat lalu, acknowledge his sinfulness, acknowledge his limitation, acknowledge his needs, dan kemudian dia memuji Tuhan. Baik, sahabat ini, sahabat yang terakhir, kita masih menyambung apa yang terjadi. Kita masih menyambung dengan apa yang telah terjadi dengan kehidupan berdoa, the prayerful life of Daniel. Jadi saat ini kita akan masuk ke dua pasal terakhir, bukan dua pasal terakhir, tapi di dalam seri terakhir ini kita masuk ke pasal yang ke-9 dan pasalnya yang ke-10. Ya, pasal 9 dan 10. Mari kita mulai dengan Daniel 9. We shall be reading from Daniel 9 verse 1 to 2. Ya, maybe I would like to invite Ethan, Anthony, Sean, Joel, Brahmi, maybe you can open your Bible with me in Daniel 9 verse 1 to 2. I have it here also in the screen. Ya. Di sana dikatakan apa? Daniel 9 ayatnya yang 1 dan 2. Bisa kita lihat di screen? Ya. Bisa ya? Oke. Daniel 9 ayat 1 dan 2 di sana dikatakan, pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasiweros, dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Jadi di sini ada historical context, historical situation yang pada saat itu, yaitu adanya apa? Darius, tahun pertama. Ya, ini kurang lebih di tahun pertama juga apa ya? Pada saat dia masuk dalam lubang singa, dia sudah memiliki hubungan yang dekat dengan raja tersebut. Dia memiliki hubungan yang dekat dengan raja Darius tersebut. Dan ini satu hal yang penting pada saat Daniel 9 ayat 1 ini katakan demikian. Kenapa? Karena ini akan menunjukkan kepada keadaan yang favorable. Ya, favorable situation yang terjadi antara Daniel dengan Darius. Nanti kita akan lihat. Ya, apa yang terjadi pada tahun yang pertama itu? Ayat 2. Second verse. Pada tahun pertama kerajaan itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Nah, kenapa pada saat dia mempelajari kitab Daniel, dia stres? Nanti kita akan lihat ya, dia seakan-akan ada beban. Ya, kenapa ada beban? Dan kenapa harus dihubungkan dengan tahun pertama dengan Darius? Kenapa? Oleh sebab Raja Darius itu adalah raja yang baik. Kalau Anda pergi ke British Museum, di sana ada namanya silinder, ya, Cyrus Cylinder. Cyrus Cylinder ini menggambarkan bagaimana raja-raja Medo Persia itu sangat baik kepada orang-orang yang dikalahkan mereka. Kepada kerajaan-kerajaan yang dikalahkan mereka. Apa yang pemimpin-pemimpin Medo Persia lakukan, seperti Cyrus atau Darius, yaitu dia mengembalikan ilah-ilah yang
ilah-ilah kepada orang-orang tersebut. Dan orang-orang seperti orang Israel yang ditawan, itu dikembalikan ke tempat mereka. So they will be returned. The gods of the people will be returned, and the people will also be returned to where they come from. Jadi ini yang Darius sudah lakukan, ya. Pemimpin-pemimpin Medo-Persia lakukan, tetapi saat itu Daniel belum melihat apa. Ini terjadi, Daniel sudah melihat, waduh, di tempat-tempat lain yang dia tahu pasti itu yang terjadi. Orang-orang kembali ke tempat, orang-orang tawanan kembali ke tempat mereka. But what about us? Bagaimana dengan kita saat ini? Bukankah sudah 70 tahun? Ya, itu adalah nubuatan. Nubuatan dari kitab Nabi Yeremia. Nabi Yeremia sudah katakan, kalian akan ditawan di Babel. Kalian akan berada di sana itu selama 70 tahun. Dan Daniel sekarang lihat, aduh, sudah 70 tahun. Yerusalem masih ada timbunan puing Yerusalem. Lalu apa yang terjadi? Setelah dia mempelajari firman Tuhan, dia mendengar, dia mengetahui apa yang terjadi dengan puing-puing Yerusalem, apa yang kemudian terjadi, Daniel 9 ayat 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon. Sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Ya, serta abu. Jadi coba kita lihat bagaimana caranya Daniel kehidupan berdoa. The prayer life of Daniel. Number one, he was a prayerful person because he was so close to the word of God. Dia adalah seorang yang rajin berdoa karena dia rajin membaca firman Tuhan. Number one. And he knew what is going on in his surrounding. Dia mengetahui apa yang terjadi. Dia tidak tutup mata dengan keadaan di sekitarnya. He did not just close his eyes to see what is happening in his surroundings. Dia tahu, he knew what was written, apa yang sudah tertulis, what is going on, apa yang sedang terjadi. Dan itu membawa dia untuk berdoa. Ya, pada saat kita mempelajari firman Tuhan, lalu kita melihat kebejatan di dunia saat ini. Seharusnya yang kita lakukan adalah apa? Seperti Daniel. Lalu, then, I set my face toward the Lord God to make request by prayer and supplication with fasting, sackcloth, and ashes. Ya. Jadi pola kehidupan doa Daniel yang pertama itu adalah hasil meditation is a result of meditation. Meditating to what? Meditating to the word of God, specifically, secara spesial kepada apa? Nubuatan dan realitas sehari-hari. Ya. Dan realitas sehari-hari. Nubuatannya tentang apa? Tentang keruntuhan Yerusalem selama 70 tahun. Realitasnya apa? Yerusalem puing-puing. Yerusalem dalam keadaan apa? Puing-puing. Nah, kenapa ya? Kenapa Daniel harus fokus kepada nubuatan? Biasanya orang kalau membaca kitab Daniel 9 dan 10, langsung kepada nubuatannya. Itu seperti yang saya katakan lalu, itu bagus, kita akan nanti suatu saat mempelajari nubuatan. Tapi coba kita lihat, kira-kira pelajaran rohani. Ya, pelajaran rohani apa yang dapat kita miliki? Pelajaran rohani apa yang dapat kita miliki pada saat kita apa? Kita mempelajari tentang apa? Nubuatan, yaitu doa. Itu membawa kita apa? Untuk berdoa. Pada saat kita mempelajari firman Tuhan, pada saat kita melihat kehidupan realitas sehari-hari, itu mengajak saudara dan saya untuk datang berdoa. Mengajak saudara dan saya untuk datang berdoa. Jadi saat ini saya mengajak kita untuk membuka mata kita, misalnya melihat realitas keadaan di mana? Di Indonesia ya. Apa yang terjadi di Indonesia? COVID-19-nya itu sangat merajalela ya. COVID-19 merajalela, ada sahabat-sahabat kita di New Jersey katanya sudah siap pulang untuk Indonesia, tapi tidak bisa. Ya, oleh sebab apa? COVID yang meningkat, dia sudah kasih di Facebook tas-tas yang sudah apa? Sudah tersusun rapi untuk tinggal naik pesawat. Itulah realitasnya. Kita harus melihat bahwa doa-doa kita itu haruslah doa-doa yang spesifik, yang berdasarkan realitas sehari-hari. Dan juga nubuatan. Oke, kita melihat nubuatan, dikatakan apa? Timbunan puing Yerusalem. Ya. Timbunan puing Yerusalem.
Jadi itu kehancuran Yerusalem yang dia lihat. Ya, kehancuran Yerusalem. Nah, Daniel bukan orang yang pertama, saudara ya. Daniel bukan orang yang pertama when you face desolation, when you face challenges in life, when you face troubles in life, then you go to prayer. Hal yang sama dialami oleh Nehemia, kurang lebih di waktu yang sama pada saat ini ya, contemporary with Daniel. Nehemia 1 ayat 3 dan 4 katakan bahwa orang-orang ya, Nehemia mendapat kabar bahwa orang-orang itu dalam kesukaran besar, dalam keadaan yang tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Lalu ayat 4, Nehemia 1 ayat 4. Ketika ku dengar berita itu, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Sama-sama berdoa, sama-sama berpuasa, sama-sama apa dikatakan sini? Sama-sama berkabung. Ya. Sama-sama berkabung. Kenapa? Ini sangat signifikan kata berdoa, berpuasa, berkabung, dan ada tanda apa ya? Dengan baju apa ya? Kain kabung dan apa? Abu. Ya ada ahli-ahli Alkitab yang menyatakan pada saat Anda melihat kata-kata ini, Anda sedang melihat konsep kematian. Kenapa? Orang mati tidak makan. Makanya ada kata puasa. Ya, orang mati tidak makan. Makanya kata puasa. Berikutnya, kain kabung. Kain kabung. Kalau orang mati, ya zaman-zaman dulu itu dipakaikan kain kafan. Kalau kita ya orang Kristen mungkin pakai jas ya. Atau apa. Tapi orang mati zaman-zaman dulu itu pakai kain apa? Kain kafan. Kain kafan itu kain berkabung. Menandakan kematian. Lalu apa yang terjadi dengan orang mati? Akan menjadi abu. Ya. Jadi ini adalah satu gambaran kematian. Jadi pada saat dia melihat kehancuran Yerusalem, itu bagaikan kematian. Bagaikan pengalaman kematian. Tetapi disinilah kita melihat kekuatan dari Daniel. The strength that he can get. Kenapa? Pada saat dia mempelajari nubuatan, nubuatan itu tidak pernah hanya berbicara tentang kehancuran alam, kehancuran ini, kehancuran itu. Betul, nubuatan berbicara tentang kehancuran kerajaan Babylon, kehancuran kerajaan Medo-Persia, kehancuran satu, kehancuran kedua, ketiga, dan seterusnya. Nubuatan berbicara tentang 7 kutuk di kitab Wahyu nantinya. Tetapi selalu at the back, di balik daripada setiap nubuatan-nubuatan yang seakan-akan berbicara tentang kehancuran, we can see promise. Kita melihat apa? Kita akan melihat janji. Contohnya ini Yeremia 29, inilah nubuatan yang Daniel baca. Nah, kita sering kali menghafal, sering kali kita mengucapkan Yeremia 29 ayat 11, ya kan? Yeremia 29 ayat 11, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Waduh, kita berikan ini kepada pasangan-pasangan yang belum menikah. Kita berikan ini kepada orang-orang yang sakit dan lain sebagainya. Orang-orang yang tidak punya pekerjaan, kita berikan ayat-ayat ini. Oke, second application boleh. Tetapi aplikasi pertama daripada Yeremia 29 ayat 11 itu kepada siapa? Kepada orang yang sakit? Mungkin saja. Orang yang tidak punya pekerjaan? No. The first application goes to the people in Babylon. Kepada Daniel dan orang-orang yang ada di Babylon. Makanya kita harus baca ayatnya yang ke-10. Yeremia 29 ayat 10 sebelum ayat-ayat janji tadi adalah nubuatan. Apa itu ayat 10? Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, after 70 years are completed at Babylon, betul 70 tahun habis Babylon. Medo-Persia sekarang. I will visit you. Barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Itu janji apa? Nubuatan ya, dan kemudian janjinya itu kemudian kita lihat di ayatnya yang ke-11. Ya. Ada nubuatan, ada apa? Janji. Selalu itu, nubuatan, janji. Dan Daniel melihat ini, dia membaca firman Tuhan.
Dia melihat nubuatan firman Tuhan. Dia melihat juga apa? Janji nubuatan tersebut. Dan apa yang terjadi? Dia berdoa. Berpuasa. Berdoa dan berpuasa. Ya. Ini adalah satu pattern yang seharusnya menjadi bagian kehidupan kita semua pada saat kita belajar nubuatan. Pada saat kita belajar nubuatan seringkali, waduh bagus pendeta harus nubuatkan, wah itu betul itu. Pendeta waktu lalu bikin seminar tentang wahyu, nubuatan wahyu, puji Tuhan itu memang kita inilah. Ya, kitalah ini yang hebat, punya fakta-fakta, kita mengetahui detail tentang nubuatan. Saudara-saudara, itu bukan tujuan nubuatan supaya kita mengetahui fakta. Betul, mungkin bukan tujuan utama maksud saya. Itu bagus kita mengetahui fakta-fakta tentang nubuatan, figur-figur, apa gambaran, bagus. Kadang-kadang orang lebih ekstrim, oh itu menandakan kita yang benar, orang lain itu yang salah. Nah, seringkali pada saat kita memiliki nubuatan, pekabaran nubuatan seakan-akan itu yang terjadi. Tapi coba kita lihat. Itu bukan ajaran Alkitab supaya kita langsung merasa sombong, kita memiliki apa? Fakta yang orang lain tidak tahu. Tidak. Pada saat kita mengetahui nubuatan dan memiliki janji Allah, yang seharusnya terjadi itu kita datang untuk berdoa dan berpuasa. Ya. 1 Petrus 4 ayat 7, ini yang Petrus katakan. 1 Peter 4 verse 7. Once you study the prophecy, once you know the promises of God through that prophecy, it should lead us to prayer. 1 Petrus 4 ayat 7. In English, ya, New Living Translation juga bagus sekali. Kesudahan segala sesuatu, the end of the world is coming soon. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini nubuatan kan? Nubuatan. Kesudahan sudah apa? Dekat, that is the prophecy. The end of the world is coming soon. Therefore, oleh sebab itu, apa dikatakan? Berbanggalah kamu karena kamu punya nubuatan. Hah? No. Therefore, be earnest and disciplined in your prayer. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat apa? Berdoa. Bukan untuk bangga-banggaan. Tetapi pada saat kita memiliki nubuatan, itu supaya kita memiliki jaminan, keyakinan, the promise. And that promise will lead us to pray. Supaya kita dapat apa? Dapat berdoa. Jadi saat kita mempelajari nubuatan, itu menuntun kehidupan kita kepada kehidupan berdoa. Bukan kehidupan yang bangga-banggaan karena saya punya nubuatan, saudara tidak punya nubuatan. Saya tahu fakta tentang ini, saudara tidak tahu. Bukan. Tetapi supaya saya memiliki jaminan. Ini Tuhan sudah kasih tahu saya. I should not be afraid of what is going to happen with the 7 plagues. No, I don't have to be afraid. Yeah. But I need to pray. I need to pray. Itulah. Ya, kita bisa lihat. Lalu poin kedua. Kehidupan Daniel, doa Daniel dari Daniel 9 dan 10, itu pada saat dia bermeditasi tentang firman Allah, when he meditated on the word of God, especially the prophecy, and he saw the reality in daily lives of the people, of the Jerusalem, it resulted, ada hasil from that meditation. Ada hasil daripada firman Tuhan yang Anda pelajari. Anda mempelajari nubuatan, harus ada hasilnya. Hasilnya itu yang pertama apa? Kerendahan hati. Ya. Hasil itu adalah apa? Kerendahan hati. Dia pelajari tentang 70 years. Lalu setelah dia mempelajari tentang nubuatan Yeremia, Daniel 9 ayat 1 dan 2, ayat 3 katakan apa? Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Artinya aku ini bagaikan orang mati seperti saya katakan tadi. I am nothing but a dust. I am nothing but a dust. Orang mati tidak bisa bikin apa-apa. Dead people cannot do anything. I felt like dead people. Ya, pada saat dia berpuasa, taruh kain kabung, taruh apa? Mengenakan abu di atas kepalanya. Itu adalah outward expression of internal humility and sorrow. Dia berduka. Ya, dia berduka. Tuhan,
Kenapa orang-orang di negara-negara lain sudah kembali ke Yerusalem, kembali ke negara mereka. Kita tawanan, kita ini belum. Kenapa Tuhan? Ini satu realitas dia doakan. Kenapa? Kenapa doa saya belum dijawab? Kenapa keinginan kami belum dijawab? Tapi gantinya dia lari dari Tuhan. Dia apa? Berdoa, bermohon, dan berpuasa. Apa artinya berpuasa pada saat saudara dan berpuasa? Kita apa ya? Kita menyatakan tidak, saying no to the things that we think we need. Kita menyatakan tidak kepada hal-hal yang kita pikir kita butuhkan seperti makanan dan minuman. In order supaya kita dapat mengatakan yes kepada dia. Dia yang sesungguhnya kita butuhkan. Itulah artinya puasa. Anda tidak makan dan minum supaya Anda dapat memiliki kebutuhan yang terutama yang kita miliki, yaitu Allah. Kita bergantung kepada Allah. Dan kita lihat setiap kali Daniel menghadapi hal yang masalah-masalah ya, tekanan-tekanan kehidupan, beban, ini yang dia lakukan. Daniel 10 ayat 1 sampai 3. Ya, ini tadi pada tahun pertama, ini sekarang pada tahun ketiga pemberian Kores Raja orang Persia, suatu firman dinyatakan pada Daniel yang diberi nama Belteshazzar. Daniel 10 ayat 1 sampai 3. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Tentu saja nubuatan itu berbicara tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman, dan juga itu juga merupakan gambaran daripada kesusahan yang secara pribadi Daniel juga alami oleh sebab Yerusalem yang belum pulih kembali. Maka dicamkanlah firman itu dan diperhatikanlah penglihatan itu. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Waduh, 3 minggu saudara. 3 minggu. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Dan aku tidak berurap. Ya, tidak membersihkan dirinya, tidak mengatur dirinya. Sampai berlalu 3 minggu penuh. Dia bagaikan orang mati yang tidak bikin apa-apa. Yang hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Kerendahan hati yang dihasilkan ya. Lalu apa yang dikatakan di ayatnya yang keempat dan 5. Maka aku setelah apa yang dia mohonkan. Maka aku mohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Demikian, Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat. Yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi engkau. Serta berpegang pada perintahmu. Kami, ayat 5. Daniel 9 ayat 5. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturanmu. Who is this person who confessed his sin, declaring that he was sinner? Apa kira-kira dosa Daniel ya? Ingat pelajaran kita lalu? Orang-orang pemimpin-pemimpin di Medo Persia, they wanted to find mistake, faults in Daniel. Dapat mereka? Can they find any fault in Daniel? Pelajaran dari Daniel 6? Tidak bisa. Yang kesalahannya karena dia punya perbaktian kepada Allahnya. Tapi sekarang Daniel yang blameless, yang tidak bersalah, yang punya integritas ini. Dia berdoa, dia katakan apa? Aku mengakui dosaku. Mengakui dosaku. Dia tidak berdoa, he did not pray like the Pharisees. Orang Farisi yang berdoa di zaman Yesus kata, I am different Lord than them. Aku berbeda dengan mereka. Mereka ini berdosa begini. Aku bayar perpuluhan, aku bikin begini, aku bikin begitu, dan lain apa. Lain sebagainya. Comparing and make yourself higher than other people. Ya. Kenapa? Apa yang menyebabkan Daniel bisa melihat dirinya yang berdosa, padahal dia bukan orang yang kita ketahui any sin, we don't know. Kenapa dia harus berkata seperti itu? Kenapa orang Farisi melihat dirinya, orang Manado bilang angka kefe. Kecil yang lain. Ya. Karena orang Farisi melihat diri mereka dan melihat orang lain yang dianggap lebih berdosa. Tetapi Daniel tidak melihat dirinya. Daniel melihat Tuhan. Allah yang maha besar dan dahsyat. Oh Lord, great and awesome God, who keep his covenant and mercy with those who love him and with those who keep his commandment. Dia bandingkan dengan diri mereka. Pada saat saudara dan saya, when we see the greatness of God, there will always room for repentance. Pada saat kita melihat kebesaran Tuhan, seberapa benarnya Anda,
Biarpun orang bilang Anda seperti orang suci sekalipun, Anda akan berkata seperti Yesaya. Aku ini apa? Najis bibirku. Najis, engkau yang suci. Holy, holy, holy. Suci, suci, suci. Aku najis bibir. Yesaya akan berkata seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak melihat kita atau orang lain yang mungkin lebih rendah dari kita. Tapi kita melihat Allah yang suci. Dan pada saat saudara dan saya melihat Allah yang suci, siapapun Anda, pendeta kah Anda, ketua general conference kah Anda, siapapun Anda, we are nothing but sinner. We are nothing but. Tapi ada lagi yang cukup menarik. Daniel di sini dia katakan apa? Kami telah berbuat dosa dan salah. Dia mengakui bahwa dia adalah satu bagian dari satu apa? Kelompok. Dia memiliki simpati, empati, kebersamaan dengan orang-orang yang berdosa. Itulah bedanya dengan orang Farisi. Mereka membedakan diri mereka dengan orang lain. Dan menganggap diri mereka itu lebih suci. Karena mereka itu berbeda dengan orang lain. Tapi Daniel tidak. Daniel tidak. Kalau saudara Angli berdosa, maka itu adalah dosa saya. Ya. Kalau saya berdosa, maka Anda dapat merasakan itu juga adalah dosa Anda. Kami telah semua. We all have sinned. We have sinned and committed iniquity. We have done wickedly and rebelled, even by departing from your precept and your judgment. Kita harus menyadari, ya, kita harus menyadari Allah yang Maha Besar dan kita keberdosaan kita. Ellen White dalam Step to Christ halaman 28 dan 29, Step to Christ halaman 28-29 bagus sekali ya. Mungkin kita memuji-muji diri kita sendiri. Ini berbicara tentang Nikodemus ya. Ya seperti Nikodemus, kalau ayat yang di titik-titik itu seperti Nikodemus ya. Tapi mungkin kita aplikasikan pada diri. Mungkin kita memuji-muji diri kita sendiri bahwa kehidupan kita telah benar. Tabiat kita mulia. Dan mengira bahwa kita tidak perlu lagi merendahkan hati di hadapan Tuhan. We need not humble our heart before God. Like the common sinner. Seperti orang berdosa. Karena lebih enak saya melihat dosa Anda. Ya, Anda ini lebih berdosa dari saya. Anda melanggar sahabat. Saya berkhotbah dari sahabat. Enak saya kerasa perasaannya kalau saya pikir seperti itu. Seperti orang benar. Kita puji-puji diri kita sendiri. We may flatter ourselves, but the truth is you and I, we all are sinners. We all are sinners. And we need to acknowledge that so that we can be humbled. Ya. Mungkin kita muji diri kita sendiri. Bahwa kita tidak perlu lagi merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tetapi apabila kita melihat terang Kristus, when we see the light, the shines, the light from Christ shines into our soul. Kita melihat terang Kristus yang bersinar menerangi jiwa-jiwa kita, maka akan tampak kepada kita betapa tidak sucinya kita. Kita akan melihat motif-motif yang mementingkan diri sendiri, bertentangan dengan Tuhan Allah yang telah mencemarkan tiap-tiap langkah kehidupan kita. Saudara berdosa, saya enggak. Saya hati-hati saudara ya. Kita harus datang kepada terang Kristus. Supaya sinar terang itu kita dapat melihat betapa tidak sucinya kita. Kita yang mementingkan diri bertentangan dengan Tuhan Allah. Step to Christ 28 dan 29. Dan kemudian barulah pada saat saudara melihat cahaya terang Kristus, barulah kita mengetahui bahwa kebenaran kita sesungguhnya bagaikan kain yang buruk dan kotor. Sehingga hanya darah Kristus sendiri yang dapat memperbaharui hati kita dalam teladannya sendiri. Kita harus melihat terang Kristus. Kita harus melihat terang Kristus yang akan menyatakan, pendeta Rantung, Anda ini orang berdosa. Jangan hanya bicara tentang si A atau si B, tukang begini, tukang begitu. What about you? What about you? Saya membaca satu artikel, this week I read an article dari AdventistNewsOnline.com dengan judul artikelnya, Why Are So Many Leaving the Church? Cukup menarik. I would like to invite you, if you have time, to open this article from AdventistNewsOnline.com. Why are so many leaving the church? Setan telah begitu hebat. Membuat apa? Membuat dunia ini menarik.
Ya, dengan tawaran-tawaran dunia dan lain sebagainya, yang kita fokus manusia di zaman modern ini adalah fokus kepada diri mereka sendiri. Segala sesuatu yang setan buat itu adalah untuk kita melihat diri kita sendiri. Dan di artikel ini ada satu yang kena kepada saya secara pribadi. Ya, kena kepada saya. Karena apa? Di artikel ini dituliskan satu dituliskan satu keadaan tentang seorang evangelis gereja Advent di mula-mula, ya, artinya bukan di zamannya, setelah zamannya Nyonya White meninggal tahun 1915, ya. Tapi ini adalah dari seorang yang bernama Carlyle Haynes, ya. Carlyle Haynes, ya. Dia adalah seorang Adventist evangelis, banyak baptiskan orang, 15 tahun dia adalah sebagai evangelis yang membaptiskan begitu banyak orang. Berkhotbah kiri dan kanan. Tetapi ini yang dia katakan pada saat di acara General Conference tahun 1926. Ini yang dia katakan. Dia di depan orang-orang banyak dia katakan mengakui. Dia katakan apa? I had neglected the first simple childlike step of coming to Jesus Christ for myself and by faith in Him receiving pardon for my own sin. Dia bawa orang kepada Kristus. Dia bawa orang datang kepada Kristus, tetapi dia sendiri tidak berada di dalam Kristus. Itu yang dia katakan. Bisakah saudara dan saya berada dalam gereja, tetapi tidak di dalam Kristus? Bisakah saya sebagai pengkhotbah berkhotbah tentang Kristus, and yet not in Christ? Tidak di dalam Kristus. Ini ngeri sekali, ya. Ngeri sekali. Kenapa? Itu yang harus kita lakukan. Jangan hanya di dalam gereja, but in Christ. Ya. Not only in the church, but also in Christ. Dan pertama-tama, saudara harus melihat dosa-dosa kita. Harus melihat dosa-dosa kita, merendahkan hati kita. Ya. Dan menyatakan seperti Daniel, ya Tuhan, Daniel 9 ayat 7, ya Tuhan Engkaulah yang benar. Patutlah kami malu seperti hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem dan segenap orang Israel. Mereka yang dekat dan mereka yang jauh di segala negeri. Kemana Engkau telah membuang mereka oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Kita harus selalu melihat dosa-dosa kita, bukan dosa orang lain untuk membuat kita jadi enak perasaannya. Karena kita merasa mereka punya dosa itu lebih daripada dosa kita. Kita suka lihat-lihat dosa orang. Yesus katakan, ya, pasir di mata orang kita bisa lihat, tapi balok di mata kita sendiri kita tidak bisa apa, ya? Kita tidak bisa lihat. Ya, kita tidak bisa lihat. Jadi inilah, ya, Daniel menunjukkan bahwa kita harus mengakui kesalahan dan dosa kita. Tapi pada saat yang bersamaan, jangan hanya saudara-saudara merasa kecil terus dengan kata lain. Walaupun kita harus lakukan itu, tetapi kita juga harus memiliki confidence. Pada saat kita mengakui dosa, kita juga harus memiliki confidence. Confidence apa? Yaitu apa? Bahwa Tuhan sanggup menghapuskan, melenyapkan, menguatkan kita. Agar supaya kita tidak lagi berdosa. Daniel 9 ayat 8 sampai 9. Ya Tuhan kami. Ya Tuhan kami. Raja-raja kami. Pemimpin-pemimpin kami dan bapak-bapak kami patutlah malu. Sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Waduh, saya sudah berdosa. Ayatnya yang ke-8 ini. Tapi coba kita lihat ayat 9. Tapi pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan. Walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Jadi betul, saudara dan saya harus diremukan untuk dengan kesadaran bahwa saudara dan saya orang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau kita berada dalam apa? Dalam lumpur penyesalan dosa terus. Dia mau katakan kepada kita, go and sin no more. Ya. Pada Tuhan, ayat 9, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. See, ya. Ayat 8, dia melihat keberdosaannya. He saw his sinfulness. Tapi pada ayat ke-9, dia tidak
lagi melihat keberdosaannya, dia melihat apa? God's faithfulness, kesetiaan Allah. Ayat 8 keberdosaannya, ayat 9 kesetiaan Allah. Allah yang apa? Sayang, Allah yang mengampuni walaupun kita memberontak terhadap Dia. Inilah kita, tapi Allah kita begini, Allah kita lebih hebat. Allah hebat kita. Itulah yang harus kita miliki, yang membawakan kerendahan hati. Dan pada saat dia berbicara tentang Allah kita, our Lord, dia katakan, ya Tuhan, ya Allah yang akan apa? Ya, ayat 9 tadi ya. Oh Lord, to us belong shame. Itu dia menggunakan nama Allah yang baru kali ini di Daniel 9 muncul. Daniel 9 baru nama Allah itu muncul. Nama itu sudah sering muncul, kita sudah pelajari di pelajaran sahabat ya. Yahweh. Ya. He is. Kenapa dikatakan arti daripada Yahweh itu He is? Karena dia apa? Selalu ada. Tidak pernah diadakan dan tidak akan pernah berakhir. Dia selalu ada. External existence. Yahweh ini adalah the covenant God. Allah perjanjian yang selalu menyertai umat-umatnya. Di zaman Adam, di zaman Abraham, di zaman Nuh sebelumnya, di zaman Musa, dan sepanjang. Ada Allah yang akan selalu dalam sejarah umat manusia menyertai umat-umatnya. Walaupun umat-umat itu sering orang Manado bilang kalabur. Lari-lari dari Allah. Dan nama Yahweh ini yang muncul pertama kali dalam kitab Daniel 9. Muncul sebanyak 7 kali. Allah yang menjamin keselamatan kita. Allah yang menjamin keselamatan kita. Nehemia 1 ayat 5 katakan, ya Tuhan, ya Yahweh, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Ya, jadi inilah ya, pada saat kita melihat keberdosaan kita, meletakkan ego-ego kita, karena tidak ada ego kita itu tidak ada bandingannya dengan kesetiaan kebesaran Allah. Ya. Tetapi pada saat yang bersamaan, kebesaran Allah tersebut yang menghancurkan ego kita harus membangkitkan kepada kita apa? Satu keyakinan bahwa Allah itu adalah Allah yang akan menyertai dan mengasihi kita. Dia akan selalu mengangkat saudara dan saya. Tidak peduli berapa dosanya kita, berapa berdosanya saudara dan saya. Dan poin, setelah Daniel melihat meditasi, melihat firman Allah, dia melihat apa yang terjadi di Yerusalem, Daniel 9 dan 10 ini ya. Itu menghasilkan kerendahan hati. Yang ketiga yang dihasilkan apa? Itu menghasilkan satu hubungan yang semakin dekat dengan Allah. Pada saat saudara merendahkan diri kita dan memiliki kejaminan atas kebesaran Allah, maka kita akan semakin dekat. Hubungan kita itu dengan apa? Dengan Allah. Dan ini penting sekali ya. Kenapa hubungan dengan Allah itu selalu ditekankan di Alkitab? Kenapa satu kedekatan dengan Tuhan itu lebih daripada segala sesuatunya? Karena seringkali kita berdoa, ini kan bicara tentang doa ya. Seringkali kita berpikir bahwa jawaban doa yang terutama itu pada saat kita mendapatkan apa? Kita mendapatkan hasil dari apa yang kita minta. Tetapi the real result, the ultimate result of our prayer is not the blessings, is not the results, but it is the source, not result, but the source of blessings. Jawaban doa yang terutama itu bukan untuk mendapatkan berkat, tetapi untuk mendapatkan sumber berkat. Daniel 9 ayat 20-21, pelajaran kita, Daniel 9 dan 10. Daniel 9 ayat 20-21, I'm sorry I don't put it in English here, but maybe you can open your Bible again. Daniel 9 verse 20 to 21. It says, sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Ya dia bermohon kan? Dia mohon supaya kembali ke Yerusalem dan lain sebagainya. Ayat 21. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu. Penglihatan di mana? Daniel pasal 8. Daniel pasal 8, Gabriel sudah datang. Sekarang Gabriel datang lagi. Di Daniel pasal 9. Gabriel terbang dengan cepat ke arahku.
Ya, pada waktu persembahan korban petang hari. Tidak ada lagi korban di Babylon. Tapi dia selalu karena kebiasaannya berdoa seperti seakan-akan masih berada di mana? Di Ka'bah Yerusalem. Itu tetap dia setia dia lakukan kehidupan berdoanya. Dia katakan apa? Gabriel datang. Dia minta agar supaya dapat jawaban tentang apa akhir daripada nubuatan 70 tahun. Tetapi gantinya dia dapat apa-apa. Pertama-tama Gabriel, kehadiran daripada the head angel. Ya, the head angel yang menggantikan Lucifer di surga. Gabriel. Ya. Angelic visitation. Di ayat yang di Fatsal ke-8, Daniel 8. Dia mendapatkan penglihatan dari apa? Gabriel. Tapi sekarang Daniel Fatsal 9. Kita melihat bagaimana dia mendapatkan bukan penglihatan tapi kunjungan dari Gabriel. Ya. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah Gabriel dengan cepat ke arahku. Dengan cepat ke arahku, Gabriel. Coba kita lihat. Kita hubungkan lagi dengan Daniel Fatsal 10. Ya. Daniel Fatsal 10 tetap dia ada apa ya? Gabriel di Fatsal 9. Daniel Fatsal 9, Gabriel sudah memberikan jaminan. Well, kamu akan apa? Istilahnya bangsa Israel akan kembali. Bangsa Israel akan kembali. Tetapi di Daniel Fatsal 10, di tahun ketiga, tanda-tandanya belum kembali. Belum muncul. Dan ini mulai membuat Daniel, gimana Tuhan, ini 3 tahun lalu kamu bilang, Gabriel penglihatan, Gabriel ini kita akan pulang nih ke Yerusalem, sekarang kok belum? Jadi kembali dia mulai terbeban. Tapi beban Daniel itu bukan untuk dirinya sendiri. Untuk seluruh umat Tuhan. Itu beda. Dia bukan beban bukan selfish untuk dirinya sendiri. Tapi untuk seluruhan umat Tuhan. Jadi di Daniel Fatsal 10. Pada saat lagi beban. Dia berpuasa 3 minggu. Dia berpuasa 3 minggu. Daniel 10 ayat 5 dan 6 katakan apa? Kuangkat mukaku lalu kulihat. Tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat penggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis. Permata Tarsis itu artinya apa? Berkemilauan. Kemilauan ya. Berkilauan tubuhnya. Wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala. Lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap. Dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Wah, hebat sekali. Siapa dia? Gabriel, nggak dibilang itu Gabriel. Kalau Anda baca kitab Yeskiel Fatsal pertama, ini gambarannya hampir sama. Anda baca kitab Wahyu Fatsal pertama, ini gambarannya hampir sama. Siapa dia? Siapa dia? Dia adalah anak Allah Yesus Kristus sebelum Yesus lahir di dunia. Sebelum Yesus lahir di dunia. Coba Anda lihat, ini ada apa ya? Ada progres. Ada apa ya? Ada peningkatan. Fatsal 9 apa? Gabriel. Fatsal 10 untuk memberikan jaminan yang lebih. Bukan lagi Gabriel yang turun tangan. Anak Allah yang turun tangan. Dan kita lihat, kalau kita lihat dari kitab Daniel, kita selalu melihat ada progres. Ada apa? Perkembangan. Dalam komunikasi Tuhan dengan siapa? Dengan Daniel. Apa perkembangannya? Daniel Fatsal 1, kita lihat apa? Kita lihat ada komitmen dari Daniel. Tapi kita tidak melihat Tuhan berbicara atau ada komunikasi antara Daniel dan Tuhan. Ya, tidak ada kan? Tuhan tidak bilang, Daniel jangan makan ini makanan raja. Enggak, itu komitmennya sendiri. Itu Daniel 1. Daniel 2, mulai Tuhan berkomunikasi dengan karena adanya mimpi raja siapa? Raja Nebukadnezar mulai dekat, Tuhan sudah semakin dekat sepertinya ya kalau bahasa manusianya. Tuhan semakin dekat. Ya, di Daniel pasal 7 kita melihat bagaimana Daniel mendapatkan mimpi, tapi mimpi di malam hari. A vision, penglihatan, tapi penglihatan di malam hari. Daniel pasal 8, vision tersebut, penglihatan komunikasi Allah itu bukan lagi di malam hari, tapi di siang hari waktu dia melek, dia langsung bisa lihat. Sudah semakin apa? Jelas komunikasi Allah. Lalu kemudian di Fatsalnya yang ke-9, dia dikunjungi oleh apa? Pengganti Lucifer, Gabriel. Lalu di Fatsal ke-10, lengkap komunikasi Tuhan. Siapa yang muncul? Yesus Kristus, anak Allah sendiri.
William Shea dalam bukunya Daniel, A Reader's Guide, halaman 286. Dikatakan, finally, akhirnya, near the end of Daniel's life and prophetic ministry. Menjelang akhir hidup Daniel dan pelayanan kenabiannya, God himself, Tuhan sendiri, menampakkan diri kepada Daniel dan pada intinya berkata, God himself appeared to Daniel and said in essence, here I am Daniel. Inilah aku Daniel. We have been walking together. Kita telah berjalan bersama-sama for the past 70 years. Di selama 70 tahun terakhir ini. Now, ya dengan kata lain, now I want you to see. Sekarang, saya ingin Anda melihat dia yang telah berjalan bersama dengan Anda. Now I want you to see the one you have been walking with. Daniel met his Lord personally. Daniel bertemu dengan Tuhannya secara pribadi. Tuhan telah datang lebih dekat dan lebih dekat. God had been coming closer and closer to him until he finally revealed his personal being to him in all of his glory. Tuhan datang lebih dekat dan lebih dekat dengan dia sampai Tuhan akhirnya mengungkapkan pribadinya kepadanya dalam semua kemuliaannya. Jadi pada saat saudara dan saya berdoa, ya kita jangan hanya berdoa untuk minta kesembuhan ini, minta berkat ini, minta berkat itu, tapi minta supaya saudara dan saya itu lebih dekat dengan kemuliaan Tuhan. Itu yang lebih penting. Sumber berkat itu lebih penting daripada apa? Berkat itulah sebabnya carilah dahulu kerajaan Allah ya. Maka segala sesuatunya itu akan apa? Ditambahkan. Dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Harus berangsur-angsur. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Yang kian bertambah terang. Kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Apa itu fajar? Fajar itu apa ya? Pada saat baru gelap malam hari. Lalu kemudian apa? Pagi hari tiba. Apa yang terjadi? Langsung terang benderang pagi-pagi itu? Enggak, pelan-pelan. Pelan-pelan. Sampai apa? Tengah hari, terang sekali. In our relationship with God, dengan hubungan kita dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Jangan mandek. Jangan gelap, terang sadiki, lalu gelap lagi. Jangan. Ya, walaupun pelan-pelan, tapi apa? Terang, terang, terang. Dengan apa? Firman Tuhan, doa, firman Tuhan, menginjil, apa membagikan tentang Tuhan. Terus apa? Berterang. But the path of the righteous is like the bright morning light, growing brighter and brighter until full day. Itulah sebabnya jalan kehidupan kita jangan hanya, ya maaf kata, orang ungkapan di Indonesia, ya panas-panas kotoran ayam, nah gitulah ya. Jangan panas-panas kotoran ayam. Jangan suam-suam kuku, bahasa Alkitabnya. Bahasa pasarnya itu yang tadi saya bilang, bahasa Alkitabnya jangan suam-suam kuku, dan yang lain ya. Dan yang terakhir, poin yang terakhir, kehidupan doa Daniel adalah merupakan hasil meditasi dari firman Allah, yaitu nubuatan dan realitas sehari-hari. Dan kemudian hasil meditasi tersebut menghasilkan kerendahan hati di pihak Daniel. Menghasilkan hubungan yang semakin dekat dengan Allah. Dan menghasilkan jaminan surga. Pada saat Yesus datang kepada Daniel, itu bukan hanya untuk berkunjung. Daniel, kasihan Daniel. Udah 3 minggu dia berpuasa. Berat badannya berapa turunnya ya? Tuhan bukan mau lihat seperti itu. But he came. So that he can give his assurance. Ya, menghasilkan jaminan surga. Daniel 9 ayat 23. Daniel 9:23. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Maka aku datang, ini kata Gabriel kepada Daniel. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Maka aku datang untuk memberitahukan kepadamu. Aku datang untuk memberikan jawabannya. Ya. Tapi sebelum jawaban itu diberikan, apa dikatakan? Sebab engkau sangat dikasihi. Ya. Sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. For you are greatly beloved. Itu jaminan. Ya. Saya
Artinya dari semua jaminan-jaminan kehidupan ini, ya pendeta Rantung 5 tahun depan akan dapat rumah. Wih, oke, bagus juga ya jaminan. Ya, pendeta Rantung 5 tahun depan akan dapat ini, tapi apa kira-kira jaminan yang lebih bagi saya? Pendeta Rantung pasti masuk surga. Wah, kalau itu jaminannya saudara, nggak peduli mau tinggal di apartemen terus, nggak bilang begitu untuk terus di apartemen. Tapi poinnya adalah itu yang lebih dari segala sesuatu, jaminan surga. Ya. Jaminan surga, jaminan bahwa Tuhan mengasihi saya. Kita kadang-kadang bergumul dengan dosa kita kan, aduh Tuhan ini ampuni saya nggak, atau saya layak nggak ya? Orang lain bilang, aduh kamu ini nggak layak, kamu ini nggak layak. Tapi kalau Tuhan katakan, hey, ya, Ketua Tilar, you are greatly beloved. Anda sangat dikasihi oleh Tuhan. Biar orang-orang di tempat kerja bikin suka kita, bikin susah kita. But kalau Tuhan yang mengasihi kita, apalah mereka? Ya. The assurance of God's love. Di dalam di Fatsalnya ke-10 ya. Daniel telah Daniel telah menerima dia sudah di Fatsal 9 ini dia sudah dinyatakan oleh Gabriel bahwa engkau adalah orang yang dikasihi, bahwa Yerusalem akan dikembalikan, akan dipulihkan, keadaan Yerusalem akan dipulihkan. Walaupun seperti saya katakan tadi di Fatsal 10 setelah berapa tahun, masih belum, sepertinya belum. Tetapi Tuhan kembali datang. Yesus Kristus tadi datang memberikan apa? Jaminannya. Dan coba kita lihat jaminan pertama itu apa yang dikatakan? Ini yang Yesus katakan. Tadi Gabriel katakan. Gabriel dalam Daniel 9 ayat 23, engkau yang sangat dikasihi. Itu Gabriel bilang. Sekarang coba kita lihat apa yang Yesus katakan kepada Daniel dalam Daniel 10 ayat 11. Katanya kepadaku, katanya makhluk tersebut ya, atau seorang itu atau Yesus ya. Daniel, engkau orang yang dikasihi. And he said to me, Daniel, oh Daniel, man greatly beloved. Man greatly beloved. Wow. Ya, bahasa-bahasa Inggris lainnya katakan, the man precious to God. The man greatly treasured. The man of great value to God. Yeah. The man of great value. Pada saat saudara bermeditasi dengan firman Tuhan, mempelajari firman-Nya dan melihat realitas sehari-hari yang menghasilkan kerendahan hati, menghasilkan hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan, maka saudara akan mendapatkan jaminan surga sebagai orang yang dikasihi Allah. Orang yang dikasihi Allah. Itu jaminan yang pertama, Anda menjadi orang yang dikasihi. Lalu jaminan berikutnya yang paling penting juga apa? Ya pendeta, bagaimana dengan permohonan-permohonan kita? Permohonan-permohonan kita didengar nggak ya? Apa cuman Allah memberi jaminan saya orang dikasih? Well, mari kita lihat. Daniel 10 ayat 12 ayat berikutnya. Lalu setelah dia dikatakan engkau adalah orang yang dikasihi. Lalu ayat 12, Daniel 10 ayat 12. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel. Janganlah takut. Sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama. Hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Do not fear, Daniel, for from the first day that you have set your heart to understand and to humble yourself before your God, your words were heard. Tuhan dengar. 3 tahun lalu dia sudah berbicara tentang puing-puing Yerusalem. Tuhan sudah dengar, Tuhan tidak lupa. Jangan Anda berpikir, Tuhan, aduh, Anda dengar tak suara permohonan saya? Tuhan, did you hear what I'm saying? Hey, Tuhan katakan kepada Daniel, I heard you. From the first day, from the first time. I heard what you said. Ya. Dan ini yang lebih hebat. Bukan hanya Tuhan mendengar, tapi Tuhan bukan hanya mendengar, tapi Tuhan apa? Mengadakannya kepada Daniel. Tuhan bergerak. Jadi seringkali kita berbicara tentang Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang berdaulat, ya, Dia yang atur. Tapi ayat ini mengatakan ada yang dapat kita lakukan untuk mengatur Tuhan, bahasa manusianya. Apa itu? Bagaimana cara kita mengatur Tuhan, menggerakkan Tuhan? Pada saat kita berdoa dengan kerendahan hati di dalam
iman. Ya. I have come because of your words. Aku datang oleh karena doamu. Makanya kalau kita tidak berdoa, tidak datang. Ulang, kalau saudara dan saya tidak berdoa, Tuhan tidak akan datang. Ya, kita dapat menggerakkan. Dan itulah jaminan surga. Tuhan mendengar, God heard from the first day. And God moved. Ya, Tuhan bergerak. Kutipan terakhir dapat saya bawakan adalah Ellen White dalam Desire of Ages halaman 200. Dikatakan, bukannya karena kita melihat atau merasa, not because we see or feel that God hear us, are we to believe. Jangan Anda mau percaya pada Tuhan hanya karena, oh ya betul, Tuhan sudah jawab doa-doa saya, baru saya mau percaya Tuhan. Atau saya sudah dengar, aduh Tuhan akan jawab doa saya. Jangan tunggu, jangan reaktif. Tapi proaktif. Apa artinya proaktif? Sebelum Anda merasa dijawab doa Anda, sebelum Anda mendengar doa Anda akan dijawab, percaya terlebih dahulu. Bukannya karena kita melihat atau merasa bahwa Allah mendengar kita, baru kita mau percaya. Kita harus percaya pada segala janjinya. Harus percaya terlebih dahulu. When we come, we are to trust in His promises. Apabila kita datang kepadanya dalam percaya, when we come to Him in faith, ada petisi-petisi Anda yang akan masuk ke hati Allah. Kalau kita datang dengan iman, ada yang akan Allah pilih-pilih. Itu begitu? Ayat ini katakan, ada yang Allah akan pilih-pilih, mana yang dia mau jawab, sembuh dari COVID, oke lap neterantung. Aduh, yang ini, Kalau semua kita bawa dalam iman, apa yang akan terjadi? If we bring everything in faith, every petition enters the heart of God. Tiap permohonan akan masuk ke dalam hati Allah. Bila kita memohonkan berkatnya, sambungannya ya. Bila kita memohonkan berkatnya, haruslah kita percaya bahwa kita menerimanya. Serta mengucapkan syukur kepadanya bahwa kita sudah menerimanya. Sudah. Jangan ragu-ragu, sudah. Kalau itu permohonan yang kita bawa dalam iman. Thank Him that we have received it. Lalu kemudian apa? Kemudian kita pergi untuk menjalankan segala kewajiban kita dengan merasa pasti bahwa berkat itu akan dikaruniakan bila kita paling memerlukannya. Then we are to go about our duties assured that the blessing will be realized when we need it most. Dan kita tahu akhir dari kisah ini, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi dalam pembuangan apa? Kembali kemana? Kembali ke Yerusalem. Kiranya kehidupan doa Daniel, ya, kehidupan doa daripada Daniel, ya, di mana dia apa? Dikatakan dia membawa kita, ya, untuk mengajak kita bermeditasi dari firman Allah, melihat realitas sehari-hari, akan menghasilkan kerendahan hati, menghasilkan satu hubungan yang semakin dekat dengan Allah, dan menghasilkan jaminan surga bagi kita, yaitu apa? Jawaban telah Allah berikan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan dan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda bersama-sama dengan kami di acara-acara ibadah Jemaat Fisdak. Jika Anda diberkati, silakan di-like, di-share, dan di-subscribe di Fisdak YouTube dan Facebook.